Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahdia, masih di channel Kelas Digitalindo. Oke, kita masih di aplikasi Snapseed. Segmen kemarin telah bahas soal aplikasi dari ada Tune Image. Kalau yang belum tahu bisa buka di sini, di atas sini, yang aplikasi basic sebelumnya. Untuk sekarang kita akan bahas segmen kedua tentang aplikasi Snapseed berikutnya. Check it out. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal details. Nah, details itu apa? Details ini unik. Details ini adalah tools untuk membuat gambar Anda terlihat lebih clean, lebih rapat, pori-porinya lebih rapat. Tapi ingat, ketika semakin terlalu rapat akan terlihat lebih aneh gambarnya. Ya, kita contohkan. Oke, kita klik details. Nah, seperti ini. Seperti biasa, menunya ada di sini. Nah, dia hanya ada dua tools, dua feature. Hanya ada dua instruksi, ada structure dan sharpening. Structure itu sama fungsinya. Structure itu adalah ketika saya plus, perhatikan, gambar akan semakin padat, dan padat. Oke. Semakin terlihat pori-porinya dan jadi pori-pori semakin padat. Jadi seolah-olah kalau kita terlihat kayak gambarnya kita terlihat kayak renggang, kayak pori-pori kita terlihat renggang. Nah, ini ketika di strukturnya di plus akan semakin padat. Ketika strukturnya di kiri akan semakin smooth. Perhatikan di situ. Perhatikan baik-baik. Nah, akan semakin smooth. Kayak pakai 306 kamera 360, ya kan? Tuh akan semakin smooth. Di muka saya terlihat smooth, muka saya terlihat kayak kayak halus gitu, blur. Tapi ketika saya klik ke kanan, struktur wajah saya, jerawat saya, terus pori-pori dari muka istri saya semua terlihat ketika struktur itu ditanda plus. Ketika struktur itu ditanda minus, nah perhatikan di sini mukanya menjadi lebih halus, muka saya lebih halus seperti ini. Nah, itu yang disebut struktur. Nah, saya untuk kalau ditanya saya bagusnya kemana, saya lebih baik ke 0, ya kan? Saya menggunakan 0 aja. Saya jarang menggunakan struktur ini. Langsung kedua adalah sharpening, masih di details, yaitu sharpening. Sharpening itu fungsinya hampir sama, mendetailkan. Nah, perhatikan di situ. Nah, jadi gambar itu lebih detail, sama terlihat lebih detail, lebih jernih, lebih bersih itu, ya kan? Ini bisa menolong gambar-gambar yang agak-agak blur. Jadi foto-foto ya teman-teman yang agak-agak blur, yang agak-agak terlihat shaking, sedikit-sedikit shaking, itu bisa diakalin dengan menggunakan sharpening. Ya, tuh. Ini before, ini after. Tuh, ya kan terlihat lebih cering. Kalau saya lebih kepada sharpeningnya tidak terlalu banyak. Saya lebih pada geser ke angka cukup di 20 kalau saya ya. Oke. Untuk ini untuk tools dari detail. Nah, gimana kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung klik aja di komennya, di komentar saya di bawah ini. Setelah ini kita done, kita oke, tanda centang seperti biasa yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu kita lanjut kepada tools berikutnya, yaitu curve. Nah, apa sih tools curve ini? Tools curve ini ternyata hampir sama fungsinya dengan Tune Image. Nah, hanya saja dia berbentuk histogram. Nah, ini dia bentuknya histogram. Tuh, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Apa bedanya? Bedanya ada. Nah, kalau untuk curve ini kita bisa menaikkan intensitas cahayanya, brightness dan kontras dalam satu bar. Nih, hanya dalam satu ini. Kita bisa naikkan ini ke sini, ya kan? Kita bisa turunkan ini ke sini. Kita bisa juga mainkan warnanya. Ada warna cenderung ke red, ada cenderung ke green atau cenderung ke blue, ya kan? Ke warm.
Jadi semua toolsnya Tune Image ada semua di Curve. Ya kan, keren ya. Nah, itu adalah pilihan kalian sukanya di mana. Nah, untuk Curve saya akan sedikit infokan. Untuk Curve ini bisa saya klik tarik ke atas. Nah, gambarnya akan menjadi merah. Karena apa? Karena di sini, nah ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada dominan red, ada dominan green, ada dominan blue, dan ada dominan luminance. Kalau untuk keseluruhan kita menggunakan RGB. Nah, itu RGB. Oke ya. Kita ulang lagi ya. Oke, kita ulang. Kita undo. Oke, kita tools masuk ke curves. Nah, kita masuk ke curves. Nah, misalnya gini. Ketika kita ngedit, ya kan? Oke, kita sekalian saya kasih tahu ketika saya ngedit gini, terus saya salah, misalnya salah. Nah, langkah apa yang akan dilakukan? Langkahnya begini. Kita oke dulu tetap. Nah, seperti yang pertama saya kasih tahu di sini, layer. Layer ini adalah fungsinya ketika teman-teman salah mengedit. Misalnya kita klik layer, nah adanya di sini, di view edit. Di view edit, ketika di view edit, nah teman-teman bisa lihat. Nah, bisa lihat di situ. Di sini ada beberapa editing yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya saya klik original, ini originalnya. Terus ini tadi barusan tadi curves, terus details yang barusan tadi, terus Tune Image, ya kan? Lalu adalah original. Ini adalah originalnya. Terus saya edit kedua tadi Tune Image, saya edit ketiga itu adalah details, dan ini adalah curves. Nah, misalnya curves, kesalahan di curves. Oke, kita klik aja di curves. Nah, kita delete curvesnya. Nah, kita balik lagi ke details. Oke, clear ya? Kita ulang. Oke. Kita masuk ke curves. Nah, melihat merah di sini, ini kan terlihat gambarnya merah ya, garisnya merah. Artinya apa? Artinya kita mau menaikkan intensitas warna merahnya saja, ya kan? Makanya ketika saya klik ini, gambar akan semakin merah, ya kan? Tuh, gambar akan semakin merah karena saya klik merahnya saja di sini, tuh, ya. Nah, ketika saya klik hijau, dia akan menaikkan warna hijaunya saja. Tuh. Jadi foto saya akan berwarna hijau. Begitu pula ketika blue, saya akan menaikkan warna birunya saja. Gitu, ya kan? Nah, saya lebih kepada menggunakan RGB. Nih, lebih menggunakan tools ini RGB. Nah, kenapa RGB? Karena RGB di dalam satu klik ini, nah, dia bisa mengendalikan kesemuanya. Oke, misalnya gini, saya akan naikkan ini, ya kan, terang. Nah, saya bisa langsung mainkan kontrasnya. Tuh, perhatikan. Saya bisa langsung mainkan kontrasnya. Perhatikan di sini tuh. Ketika terang di sini, saya bisa main kontras di sini. Tuh, bisa saya naikin lagi, lebih kontras. Saya turunin lagi itu, lebih kontras, ya kan? Dalam satu histogram ini, saya bisa mengendalikan semua feature yang ada di Tune Image tadi. Dan di sini juga disiapkan sudah juga disiapkan ini apa namanya template dari Snapseed pada tools curve ini. Nah, itu soft contrast, hard contrast, perhatikan di histogramnya, perhatikan di kurvanya di situ nih. Nah, dia akan berubah-ubah sendiri. Darken tuh, faded tuh, P01, P02, U01. Nah, titik-titiknya ya, ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa saya rubah. 5 titik ini bisa saya rubah. Ya kan? Bisa saya rubah. Tuh. Ya kan? Nah, misalnya saya nggak mau ini, kita geser lagi. Jadi sudah disediakan sebenarnya sama Snapseed. Gitu. Ya kan? Ya, clear ya? Oke. Jadi itu adalah tools dari Curve. Jadi teman-teman bisa merubah segala macamnya, dari mulai brightness, dari mulai kontras, saturation, dari mulainya warm, dari mulai apapun yang di Tune Image dapat disingkat dalam satu histogram ini. Oke, clear ya? Oke, sampai sini dulu segmen Snapseed saya. Saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih di Snapseed. Aplikasi berikutnya yaitu saya akan bahas tentang white balance.
saya akan bahas di crop, saya akan bahas rotate. Oke. Sampai sini dulu segmen saya kali ini. Saya Ahdiat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.